Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Wiswanto. Saya adalah mahasiswa Politeknik Negeri Batam. Jurusan saya di Politeknik Negeri Batam adalah jurusan elektro, dan program studi saya adalah teknik mekatronika. Di sini saya akan membuat video tutorial tentang konversi suhu menggunakan software Microsoft Visual Studio 2010, dimana video tutorial yang saya buat ini adalah salah satu tugas mata kuliah saya, dan mudah-mudahan video tutorial yang saya buat ini bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Sebelumnya saya sudah membuat program dan desain form, dan sekarang saya akan mencoba untuk menjelaskan desain form dan program yang saya ketikkan tadi sebelumnya. Ya, kita tunggu. Masih loading. Ya, proses. Oh ya, ini adalah program yang telah saya buat. Sebelum menjelaskan program, saya akan menjelaskan form yang telah saya buat. Ini adalah form yang telah saya buat. Di sini ada label, di sini label. Ini ada timer, timer maksudnya jam, menunjukkan waktu sekarang. Ini adalah combo box. Di sini ada text box. Ini ada label. Ini ada button 5, exit, reset, dinginkan, panaskan, dan set suhu. Sini ada label untuk menampilkan nilai yang kita set dan kita panaskan, dinginkan. Lalu di sini adalah progress bar 1, 2, dan 3. Dimana ketika kita set suhu, maka progress bar akan jalan dan akan menampilkan hasil. Lalu ketika kita panaskan, maka progress bar akan jalan lagi, jalan dan menampilkan. Ketika kita dinginkan pun seperti itu. Ketika kita reset, hasil di sini akan hilang dan progress bar berjalan, dan di sini inputan dari textbox itu akan hilang. Nah, ini ada link label. Link label ini dimana kita bisa mengklik link ini dan akan langsung terkonek ke blogspot atau blog saya. Oke, lalu saya akan menjelaskan program yang telah saya buat. Ini adalah program yang telah saya buat. Baik, kita drag sedikit di sini agar lebih besar. Nah, ini adalah program yang telah saya buat. Pertama, di sini saya menggunakan tipe data double dari int, dimana di sini ini adalah variabel yang saya deklarasikan untuk suhu, dan ijk ini adalah variabel yang saya deklarasikan untuk progress bar. Lalu kita masuk ke button pertama, inputan ini adalah nama button pertama saya. Lalu di sini adalah format progress barnya, progress bar 1, 2, dan 3. Dimana di sini ketika kita menekan tombol button set suhu, lalu progress bar ini button inputan ini, dan di aplikasi tadi itu adalah set suhu, maka progress bar ini akan bergerak dan lalu
langsung masuk ke sini. Rumus ini bisa digunakan untuk besi dan aluminium. Pertama, variabel C ketika kita menginput di text box, text box yang saya punya itu saya rubah namanya menjadi text input. Ketika angka yang kita masukkan di situ akan dirubah menjadi ke double. Kenapa dirubah ke double? Karena di situ adalah text box. Text box itu maksudnya adalah kotak huruf. Nah, kotak huruf, sedangkan yang kita masukkan itu angka. Supaya bisa dioperasikan, maka kita convert ke double atau kita parse ke double. Lalu ketika sudah di-convert, lalu kita convert lagi ke string agar bisa ditampilkan di label suhu Celsius. Lalu sama seperti itu, reamer itu akan dikonversikan, Celsius yang telah kita set tadi akan dikonversikan agar mendapat nilai reamer berapa dan nilai Fahrenheit berapa. Ketika Anda mendapatkan hasil, di-convert ke string, dan ditampilkan ke label masing-masing. Lalu kita masuk ke pemanasan, di mana tombol pemanasan ini berfungsi untuk memanaskan suhu. Ketika sekali klik, itu akan menambah 5 derajat suhu Celsius. Ketika kita klik pemanasan, maka progress bar seperti tadi jalan. Lalu masuk ke rumus, di mana di sini kita menggunakan variabel C lagi. Lalu kita mengambil nilai suhu, label suhu Celsius terakhir tadi. Lalu kita convert atau kita parse ke double. Lalu kita tambah C, akan masuk ke C nilainya tadi. Lalu C itu akan ditambah dengan 5, lalu di-convert ke string, lalu ditampilkan di label Celsius. Selanjutnya reamer dan Fahrenheit juga seperti itu. Ketika Celsius tadi telah dipanaskan, lalu dikonversikan lagi ke reamer. Ketika Celsius telah dipanaskan, berapa reamer yang telah dipanaskan dan berapa Fahrenheit yang telah dipanaskan. Lalu kemudian hasilnya itu akan dikonvert ke string. Setelah dikonvert ke string, baru ditampilkan ke label masing-masing, suhu Fahrenheit dan suhu reamer. Lalu kita masuk ke pendinginan, dimana pendinginan ini adalah tombol button juga. Nah, ketika kita menekan tombol button akan menyalakan progress barnya sama seperti tadi. Lalu di sini adalah rumus pendinginannya, dimana ketika kita menekan tombol pendinginan sekali, maka suhu Celsius yang tertera pada label suhu Celsius akan mengalami pengurangan derajat 5 derajat secara otomatis. Lalu akan dikonvert kembali ke string dan ditampilkan ke suhu Celsius kembali. Lalu ketika suhu Celsius itu didinginkan, kita ingin mengetahui juga reamer dinginnya itu berapa dan Fahrenheit ketika telah didinginkan itu berapa, dan ini adalah rumusnya. Dan lalu hasil dari perhitungan itu akan dikonvert ke string dan ditampilkan ke label masing-masing. Lalu di sini tadi saya ada tombol reset juga. Nah, ini adalah button reset click, button tombol reset. Ketika kita menekan tombol reset, maka progress bar juga akan berjalan seperti tadi. Nah, selanjutnya suhu Celsius, suhu reamer dan suhu Fahrenheit. Ini adalah label untuk menampilkan hasil. Teksnya itu hasil yang kita dapatkan tadi. Ketika kita memencet tombol reset, maka hasilnya itu seketika akan hilang. Lalu teks input ini adalah text box yang kita ketikkan, lalu kita set. Angka yang kita input atau kita ketikkan itu akan hilang. Lalu di situ tadi ada jam di bagian sudut kanan aplikasi yang telah saya buka pada awal tadi. Nah, ini adalah format programnya. Nah, ini untuk memunculkan form load ini, kita
dan mengklik double form. Nah, di timer ini ada di toolbox. Lalu di bagian bawah aplikasi yang saya buka pertama tadi, di bagian tengah bagian bawah, di tengah bagian bawah itu adalah ada link label. Nah, link label itu adalah alamat blog saya, dimana ketika kita memencet label yang ada pada aplikasi yang telah saya buat tadi, maka akan tersambungkan langsung ke blog saya. Secara otomatis akan membuka halaman web. Lalu di sini adalah button klik, button exit, dimana button exit di sini adalah fungsinya untuk meng-close aplikasi yang telah atau menutup aplikasi yang sedang di running tadi. Sebelum di close akan muncul pesan kotak pesan seperti pokoknya akan muncul pesan kotak, di mana pesan kotak itu menampilkan terima kasih. Lalu apabila terima kasih, lalu akan mencet tombol button OK, dan secara otomatis akan close atau keluar dari program. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk merunning program yang telah saya buat ini. Kita running, kita minimize agar lebih tampak aplikasi yang saya buat. Nah, ini misalnya yang saya buat ini menunjukkan tepat pukul 1:30 malam 32 detik. Dan di sini kita bisa pilih aluminium, seandainya kita masukkan 20, lalu kita set. Nah, di sini progress bar itu berjalan, lalu kita panaskan. Nah, progress bar itu berjalan lagi, dan kita dinginkan, progress bar berjalan lagi, dan kita reset, progress bar itu jalan. Lalu kemudian kita ke aluminium, kita ke besi, lalu kita masukkan misalnya kita masukkan 100 derajat celcius, baru kita set suhunya, lalu kita panaskan, dinginkan terus. Progress barnya akan terus bergerak, dan kita panaskan lagi, dan seterusnya seperti itu. Lalu kita reset, maka hasil tadi akan hilang dan inputan di textbox ini akan hilang. Nah, ini adalah link blog saya, septianmiswanto.blogspot.com. Lalu cukup sekian mungkin video tutorial yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini mau terima kasih.